Pak. Gua presiden, capek-capek udah. Enggak, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teka-teki pertemuan Prabowo dengan Jokowi di Solo, di rumah Pak Jokowi, dan berlanjut makan malam di angkringan Rumah Semar, akhirnya terkuak. Iya, apa sih? Ada deh, ada. Serius lu, Gri. Seriusan. Kenapa? Pasti ini ada hal yang penting untuk dibicarakan antara Prabowo dengan Jokowi. Bagaimana tidak? Di saat kunker pertamanya, Pak Prabowo di Papua, panen raya, kemudian berlanjut ke Bali, dan menuju ke Solo. Ini lumayan cukup melelahkan, tapi oleh Pak Prabowo mungkin penting. Sehingga saat itu juga bergegas harus ketemu dengan Pak Jokowi. Apa, Gri? Ya nggak tahu. Nanti. Seriusan lo, Gri? Iya. Luar biasa. Pak. Gua presiden, capek-capek udah. Enggak, Pak. Capek. Padahal dalam statusnya yang seperti ini, kapanpun Pak Prabowo perlu Pak Jokowi, tinggal manggil untuk datang ke istana. Tapi oleh Pak Prabowo kenapa itu nggak dilakukan? Inilah adab, sopan santun, dan kerendahan hati Pak Prabowo menghargai Pak Jokowi selaku mantan presiden. Sampai di sini paham ya? Sampai di sini adab ketimuran paham ya? Inilah humble-nya atau rendah hatinya Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi walaupun sudah mantan presiden. Padahal bisa saja tinggal manggil. Coba bayangkan dari dulu masih berkumpulnya dengan orang-orang Amin Rais, Habib Rizik, Refli Harun, Din Samsudin, Faisal Assegaf, Gatot Nurmantio, Egy Sujana, Dr. Tifa, kayak pemilu yang lalu, yang waktu kalah, 2 kali kalah itu. Coba kalau Pak Prabowo itu masih ngumpul bersama-sama mereka. Gri, kok lu kesana sih arahnya? Lo fakta aja. Kontestasi Pilpres sebelumnya dengan Pak Jokowi, kita tahu kan? Nah, Pak Prabowo kemudian diajak Pak Jokowi hijrah dan bergabung menjadi satu di pemerintahan, menjadi orang yang humble, santun, adabnya tinggi, rendah hati, dekat dengan masyarakat, dekat dengan rakyat. Dan sekarang kelompok itu ketika ditinggal Pak Prabowo, mereka ada di sana, masih tetap seperti itu. Garang, antagonis, pecicilan, norak. Sampai dengan hari ini, kita bisa lihat tuh. Arogan, so yes, itu sampai dengan saat ini. Ya, merasa orang lain salah, dia sendiri yang benar. Itu tuh. Kelompok-kelompok dulu waktu Pak Prabowo ada di sana, dan sekarang sudah ditinggalkan, Pak Prabowo ada di Pak Jokowi. Beda kan? Beda. Memang alam ini hanya ada 2, hitam putih, baik buruk. Nah, baik itu buruk. Sopan, pecicilan. Nah, itu pecicilan tuh. Kebayang nggak sih? Kebayang nggak? Loh, ini fakta loh. Ya? Fakta. Oke. Itulah Pak Prabowo dalam kerangka tetap humble dan menghormati Pak Jokowi selaku mantan presiden. Dan kebetulan ada waktu dan melewati sekalian mampir ke rumah Pak Jokowi. Walaupun setiap saat langsung Jakarta panggil aja, tapi kan itu tidak dilakukan. Nah, beda kan? Beda, men.
Hah? Pun demikian, Pak Jokowi dengan memang yang karakternya seperti itu, tetap humble, tetap rendah hati. Kelihatan dari putaran video awal yang tadi tuh. Apalagi selaku mantan presiden yang sudah menjadi rakyat biasa, masih dikunjungi oleh Pak Prabowo, masih dikunjungi oleh presiden ke rumahnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Terjadi di era-era presiden sebelumnya. Loh, enggak. Ini fakta yang memang belum pernah ada kan? Pemandangan-pemandangan yang selama hidup setelah merdeka sampai dengan hari ini kita belum pernah menyaksikan. Akui nggak diakui. Mungkin Pak Jokowi juga akan berkata, aduh Pak Presiden, kalau perlu mau tinggal manggil aja, nanti saya yang ke istana. Bisa jadi seperti itu. Oh enggak Pak, kami berkunjung aja ke rumah Bapak, mumpung lewat. Capek-capek kok ya. Enggak Pak. Terjadi di presiden sebelumnya. Antara Megawati dengan SBY gitu. Atau antara Megawati dengan Gus Dur gitu. Yang ada kepruk-keprukan. Terjadi itu. Yang pemandangannya seperti ini. Loh, kayak gini-ginian kan harus diakui. Belum pernah terjadi pemandangan seperti ini. Nggak usah nyari yang neko-neko lah. Nggak usah menganalisa yang bermacam-macam. Isi pertemuannya apa. Yang cetek-cetek aja. Isi pertemuan mah saya yakin untuk usulan negara dan beliau berdua yang tahu itu dan kepentingannya untuk negara. Udah begitu aja. Alamak, terjadi gitu. Era Megawati. Tiba-tiba Megawati mengunjungi SBY atau SBY mengunjungi Megawati. Hei, apa lu? SBY. Enggak, Ibu Megawati. Sana lu. Emang lu kurang puas? Bikin kecewa gue. Oh, Bu Mega, saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Enggak. Kira-kira ilustrasi saya seperti itu. Karena pada saat sehari Jokowi ada di rumah, semua tamu terus saja berdatangan ke rumahnya, dari mulai presiden, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, calon wali kota, wakil wali kota. Semuanya berkunjung berbondong-bondong dan bergantian ke rumah Jokowi. Terjadi gitu di era presiden sebelumnya. Loh, Pak Jokowi kan bukan ketua partai, bukan ketum partai. Biasanya yang dikunjungin, yang diminta dukungan, yang di lobi-lobi, itu kan ketua partai. Pak Jokowi kan bukan siapa-siapa. Sudah rakyat biasa, mantan presiden memang. Bukan juga ketua partai politik. Ini artinya apa? Bahwa Pak Jokowi mau nggak mau, suka nggak suka, harus diakuin magnetnya masih kuat di masyarakat. Itulah data empiris menunjukkan dan mendukung hasil survei yang 85% rakyat Indonesia puas terhadap kinerja Jokowi. Masih mau bilang survei yang dibuat abal-abal? Masih mau bilang survei yang bisa dipesan? Mau masih bilang survei hanya untuk menyenangkan orang lain? Ini dukungan data empirisnya ada. Loh kalau enggak udah selesai. Nggak ada yang datang ke rumah ngapain. Nggak ada yang minta dukungan ke rumah. Nggak ada yang diminta untuk ikutan turun kampanye besok. Ntar lagi nih, kita lihat ya. Nanti akan turun di mana? Kayaknya sih belum mau turun Pak Jokowi. Ntar dulu lah katanya. Nah kalau turun udah selesai itu urusan. Surabaya kemarin Emil Dardak ke rumah Pak Jokowi juga. Kalau Pak Jokowi turun selesai itu urusan. Sama Lutfi udah datang ke rumah juga. Kalau turun udah selesai urusan. Demikian juga bupati, wakil bupati, wali kota dan calon wali kota lainnya. Kalau Pak Jokowi turun selesai ini urusan. Orang pakai sinyal-sinyal aja, orang juga udah pasti memilih siapa yang didukung oleh Pak Jokowi. Loh ini kan data empiris di lapangan yang tidak bisa disampaikan begitu saja. Yang sulit untuk disangkal. Nah itu loh yang bisa kita petik
hasil atau pelajaran pertemuan antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi kemarin? Nggak usah jauh-jauh analisanya, nggak usah jauh-jauh. Kan kemudian pertanyaan berikutnya, ya kenapa kok nggak ke ketua umum partai yang didatengin? Karena memang dalam perjalanan pemerintah itu kan penentunya ada di ketua partai, dukungannya dari ketua umum partai. Terus kenapa juga nggak ke tokoh yang lain? Megawati misalnya. Bang, Megawati melulu. Ya, kenapa kok nggak ke tokoh yang lain? Amin Rais misalnya. Minta dukungan, support pemerintahan misalnya kan? Bisa juga. Amin Rais juga lagi nunggu-nunggu. Kan nggak dilakukan. Karena orang itu adalah apa perilaku yang mereka lakukan. Apa perbuatan yang mereka lakukan. Itu. Orang gitu dari situ. Ya masa iya mau ke Amin Rais, apa yang bisa diharapkan? Kenapa mesti ke Pak Jokowi? Pertanyaannya. Atau ke tokoh yang lain, Din Samsudin misalnya. Mungkin dugaan, karena mumpung ketemu, ada beberapa yang perlu didiskusikan, tapi mungkin sekedar diskusi sambil makan di warung angkringan Rumah Semar, tentu tentang kenegaraan, tentu tentang pemerintahan, tentu bagaimana kemudian Indonesia menatap ke masa depan. Untuk sharing session aja, kan nggak ada salahnya. Ngobrol di Rumah Semar aja. Itu loh, men. Ya, substansinya pertemuan kemarin kira-kira seperti itu yang bisa kita cermati dari esensinya pertemuan kemarin. Yang lebih jauhnya, yang lebih detailnya, yang lebih mendalamnya, yang lebih substansial lagi, hanya Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Allah yang tahu. Apapun itu, mudah-mudahan untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.